Pada part ke-35 diambil dari light novel bab 104 sampai dengan 108. Sial, aku seharusnya mengirim beberapa agen sebelumnya. Kecewa, Kashmir menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mengirim siapapun sebelumnya karena kemungkinan rencana mereka digagalkan. Juga, karena runtuhan kolon adalah kawasan wisata yang terbuka, mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu melihat situasi. Bahkan jika kamu mengirim premanmu, tidak akan ada bedanya. Itu benar, tapi, sementara semua orang berdiri dalam keputusasaan, Jin ingat bahwa ini tidak terjadi di kehidupan masa lalunya. Runtuhan kolon selalu terbuka sebelum regresi saya. Itulah mengapa insiden jurnalis pemberani terjadi sejak awal. Mungkin misi kadet saya di sini mengubah sesuatu. Setelah berurusan dengan golem hidup dan melakukan pembakaran, dia telah kembali ke klannya. Dan Zipfels mengumumkannya sebagai kecelakaan, bukan tindakan terorisme atau invasi. Tanggung jawab. Kata itu melintas di benak Jin. Dalam kehidupan masa laluku, 11 tahun kemudian, dunia mengetahui tentang rencana Zipfels melalui jurnalis. Dan, karena nasib dunia berubah karena aku, rencananya harus diungkap lebih awal. Dia tidak terlalu peduli dengan penduduk asli kolon yang belum pernah dia lihat bahkan satu kali pun. Namun, dia tidak ingin membuat hidup mereka lebih sengsara karena kemundurannya. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka seperti yang diinginkan Laosa. Ya, tidak perlu juga. Namun, saya tidak perlu menjadi seperti sampah Zipfel yang berkontribusi pada penderitaan mereka. Jin melihat kamu, area terbatas, dengan lambang naga klan Zipfel. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya pikir masuk tanpa izin berbahaya karena kita tidak tahu cara kerja dan jumlah pasukan mereka. Itu benar. Dan kamu menyebutkan bahwa Zipfels menggunakan area ini untuk sihir terlarang? Saya tidak berpikir hanya akan ada beberapa pasukan yang ditempatkan, Tuan Muda Jin. Ada kemungkinan besar mereka menghilangkan barang bukti itu sejak aku mengetahuinya. Tapi kamu ini, bukankah ini sedikit aneh? Kashmir dan Murakan melihat ke arah yang ditunjuk Jin. Apa? Mereka hanya memasang pagar baja, dan tidak ada sihir keamanan atau penghalang. Hanya sebuah tamu. Klan Zipfel tidak akan mengelola area terlarang yang penting seperti ini. Penghalang itu sangat kasar untuk klan kelas dunia seperti Zipfels. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu benar, Tuan Muda Jin. Tentu saja, meskipun tidak ada keamanan, tidak ada orang yang cukup gila untuk masuk ketika lencana Zipfels melotot ke arah mereka. Tapi memang, itu dilakukan dengan sangat buruk. Ketika saya pertama kali datang ke sini untuk sebuah misi, ada banyak mantra keamanan bahkan di penyimpanan relik tingkat rendah. Saya pikir klan Zipfel mengabaikan area ini. Bukankah Lady Laosa mengatakan bahwa Zipfel sedang mencari benda suci penduduk asli kolon? Karena itu, banyak penduduk asli yang dibantai untuk mendapatkannya. Tapi karena mereka mengabaikannya, bukankah itu berarti mereka sudah menemukannya? Tidak ada ide. Mereka telah menindas mereka selama berabad-abad, dan eksperimen sihir terlarang mereka sudah diekspos ke orang luar. Sejauh yang kami tahu, mereka bisa saja meninggalkan penduduk asli sendirian. Jin tidak menyangka bahwa keluarga Zipfels telah menemukan cermin secepat itu. Jika demikian, mereka pasti sudah memproduksi penyihir bintang 7 secara massal di Akademi Sihir. Bahkan, kamu ini terlihat terlalu kasar. Itu terbuat dari kayu, bahkan bukan baja. Sepertinya seorang penyihir baru saja menamparnya di sana. Itu juga bisa terjadi. Mereka mungkin bosan dengan turis, jadi seseorang bisa saja meminta izin kepada Zipfels untuk menutup daerah itu untuk sementara waktu. Setiap organisasi pasti memiliki manajer yang malas. Ketiganya baru saja berjalan melewati tamu itu, dan semakin mereka berjalan, semakin mereka yakin dengan deduksi mereka. Melihat ada rumput liar di sana-sini, itu berarti mereka tidak merawatnya. Tapi tetap saja, tidak ada satu binatang pun, yang berarti masih ada orang di sini. Museum, gudang, dan penginapan penyihir sama seperti yang diingatnya. Bahkan, Jin bisa melihat jejak pembakaran yang dilakukannya. Melihat bahwa mereka sangat mengabaikan tanah itu, dia tahu bahwa Zipfels membuang daerah itu. Oh, aku melihat beberapa orang di sana. Orang-orang Crimson seperti Laosa. Mereka melihat beberapa sosok di ujung jalan. Ketiganya bersembunyi di pepohonan untuk mengamati mereka. Orang-orang Crimson terlihat sangat tertekan. Kehadiran penduduk asli berarti cermin itu masih ada di sini. Lalu mengapa keluarga Zipfel membersihkan tempat ini? Apakah mereka menyerah begitu saja setelah mencoba selama berabad-abad? Seperti yang dikatakan Kashmir. Tepat saat Jin memikirkannya, seorang pria muncul dari dalam kerumunan. Seorang pria dengan rambut perak berantakan. Dia berteriak pada orang-orang Crimson, tapi sepertinya dia mabuk. Warna rambutnya sama dengan Beradin, dan itu terlihat seperti botol anggur di tangannya. Mungkin, sebuah nama muncul di benaknya. Pria yang dianggap sebagai Hysteric of the Tower di kehidupan masa lalu Jin. Miron Zipfel, putra keenam Keliar Zipfel. Seperti nama panggilannya, Miron sangat histeris dan pemarah. Dia akan menjadi selebriti di masa depan karena sikapnya yang aneh. Sebagian besar karena perilakunya bertentangan dengan citra bermartabat keluarga Zipfel. Tuan muda, itu sepertinya Miron Zipfel. Rambut perak adalah simbol klan mereka. Dan di antara Zipfels berdarah murni, dia adalah satu-satunya yang diketahui memegang botol anggur di siang bolong.
Kashmir juga tahu tentang dia. Apa? Zipfel darah murni? Kenapa pria itu ada di tanah tak berpenghuni ini? Tuan Murakan, perilaku Miron dikenal gaduh, jadi dia tidak mendapatkan banyak rasa hormat di dalam klan Zipfel. Terakhir yang kudengar adalah bahwa dia adalah menara penyihir ketujuh dari pilar Zipfels, tapi sepertinya dia diturunkan pangkatnya. Atau mungkin dia sedang berlibur. Jika dia seorang darah murni, dia pasti memiliki banyak penyihir penjaga. Mari kita putuskan langkah kita selanjutnya setelah kita melihat berapa banyak pengawal yang dia miliki. Saat Miron kembali ke gedung, ayo bicara dengan orang-orang Crimson. Saya pikir mendengar beberapa wawasan tentang situasi adalah cara terbaik untuk mendekati ini. Ketiganya menunggu di pepohonan sampai Miron kembali ke gedung. Masalahnya adalah Miron tidak pernah kembali ke gedung. Bajingan itu, apa dia? Dia sudah di sini selama 8 jam, mengisi pantatnya dengan alkohol. Dia bahkan tidak pergi ke kamar kecil. Setelah Miron muncul, dia segera duduk dan mulai minum. Dia tidak bergerak 1 inci pun sejak saat itu. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa Miron Zipfel adalah seorang pecandu alkohol, tapi ini terlalu berlebihan. Tetap saja, ketiganya tidak mendapatkan apa-apa dari bersembunyi dan mengamati musuh. Setiap kali Miron berteriak atau berbicara pada dirinya sendiri, mereka dapat mengekstrak beberapa informasi. Pertama, Miron sepertinya tidak memiliki penyihir lain di sekitarnya, dan dia datang ke kolon ruins karena klan mengusir dia. Kuhaha, pelacur tua-tua itu memperlakukanku seperti kecoa sekali pakai. Hehe, keparat lucu itu, lebih banyak anggur. Meneriakan hal-hal seperti itu sangat sering. Meskipun dia terlihat tidak berdaya, orang-orang Crimson tidak berani menyentuhnya. Faktanya, setiap kali dia melambaikan tangannya di udara, penduduk asli kolon tersentak atau menundukkan kepala. Saya tidak berpikir dia memiliki cadangan dengan dia. Bukankah kita hanya perlu menghajarnya dan melarikan diri dengan orang-orang Crimson? Kesal, Murakan menggertakkan giginya. Tuan Murakan, Miron Zipfel adalah penyihir bintang 8. Selain itu, sebagai pilar menara ketujuh penyihir, dia pasti memiliki banyak artefak. Apa masalahnya? Kardil, aku tahu aku kehilangan banyak kekuatan, tapi kamu pikir aku tidak bisa melawan penyihir bintang 8? Kami memiliki kamu dan anak ini juga. Dia bukan sembarang bintang 8. Dia seorang Zipfel, Murakan. Membunuh Zipfel berdarah murni adalah sesuatu yang perlu direnungkan. Dengan meninggalnya Andre beberapa waktu lalu, ini bisa mempengaruhi politik dunia. Kau pikir aku tidak tahu itu? Aku hanya kesal dan kesal. Oke, jika ada penyihir Zipfel yang ditempatkan di area tersebut, maka akan lebih mudah untuk mengambil tindakan. Mereka bisa melawan pasukan, menang, lalu mengevakuasi penduduk asli kolon. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Miron adalah darah murni. Ini tidak baik. Begitu Miron mati, akan ada haus darah dari Zipfels. Setelah kematian Andre, perang dingin antara Rankandels dan Zipfels meningkat. Keluarga Zipfels hanya diam karena mereka tidak memiliki bukti bahwa Rankandel membunuh Andre. Tapi segalanya akan berubah jika Zipfel berdarah murni lainnya mati. Faktanya, pembunuhan juga tidak mungkin. Meskipun Miron terlihat tidak berdaya, mereka yakin bahwa dia akan mengucapkan mantra pertahanan setiap kali dia pingsan. Kita harus membuatnya agar Zipfels tetap tinggal bahkan jika Miron mati. Cara terbaik adalah mengungkap bukti tentang eksperimen sihir terlarang mereka. Jika mereka bisa mendapatkan bukti, maka klan penyihir tidak akan bergeming meskipun Miron mati. Tapi aku yakin sisa-sisa eksperimen telah dihancurkan. Hah, Jin menutup mulutnya sendiri. Sambil berpikir, dia melupakan satu kebenaran penting. Murakan, Lausa mengatakan bahwa ada sekitar 200 penduduk asli kolon yang tersisa, kan? Ya, itu sebabnya si Kardil menyiapkan beberapa kapal. Dan berapa banyak penduduk asli kolon yang telah kita lihat sejauh ini? Sekitar 50. Tunggu, Murakan dan Kashmir menghela nafas. Mereka bahkan belum melihat 50 penduduk asli, termasuk yang dekat Miron. Aku tidak berpikir yang lain sedang beristirahat atau apa. Mereka tidak melakukan eksperimen golem yang lebih hidup, kan? Jika mereka melakukan eksperimen golem hidup menggunakan penduduk asli kolon, itu bukan lagi tentang pencegah. Setelah Miron tertidur, mari kita periksa di dalam kompleks. Saat Jin menyelesaikan kalimatnya, ketiganya secara bersamaan melihat kembali ke pintu masuk reruntuhan. Mereka merasakan beberapa langkah kaki. Seseorang datang, jejaknya halus. Seseorang yang masuk tanpa izin, seperti kita. Namun, orang itu tidak berbakat dalam menyembunyikan langkah kaki mereka. Jin menyembunyikan kehadirannya dengan energi spiritual dan memegang belati di tenggorokan pelanggar baru itu. Siapa kamu? Penyerbu itu membeku seperti patung begitu dia merasakan bilahnya. Dia terlihat sangat gugup. Seorang pria yang sedikit lebih pendek dari Jin. Saya tidak akan meminta 2 kali. Ungkapkan identitasmu. Tawa Miron Zipfel bisa terdengar dari jauh. Murakan dan Kashmir mengevaluasi situasi dan mengalihkan kamungan mereka dari Miron ke pria tak dikenal itu. Pria itu menelan ludah dan melenturkan otot-ototnya. Dia berusaha menekan rasa takutnya yang gemetar. Jin berpikir pria itu memiliki keberanian. Sepertinya dia bukan ksatria atau penyihir, tapi hanya warga sipil biasa. Dino Zeglun, jurnalis. Begitu mendengar nama itu,
itu, mata Jin melebar. Dino Zeglun, si jurnalis, Jin ingat nama itu. Sebelum kemundurannya, Dino Zeglun adalah jurnalis yang mengungkap tujuan bengkok Zitvels dan tragedi Kolon. Dia menyarungkan belatinya, berputar. Dino perlahan berbalik. Meskipun dia tampak seperti berusia awal 20-an, fitur wajahnya menunjukkan bahwa dia lebih muda. Jin mulai menganalisis jurnalis itu. Awal 20-an, tubuh lemah. Jadi orang ini menulis laporan melawan Zitvels tanpa sedikit pun rasa takut. Dan dia sudah menyelidiki reruntuhan Kolon, yang berarti dia telah menyelidiki kasus ini setidaknya selama 1 dekade. Terhormat, Jin merasa hormat pada pria itu. Seorang pria bernama Dino, yang datang entah dari mana tanpa mau rugi, mengungkap Zitvels hanya dari etos kerja murni. Wartawan tidak bisa melihat Jin, yang sudah menutupi wajahnya dengan rune Myulta. Dengan mata ketakutan, Dino juga mulai menganalisisnya, apakah pria yang memegang helm itu adalah bawahan Zipvel atau perampok relik, atau mungkin seseorang yang juga datang untuk menjelajahi Kolon Ruins. Jurnalis, apakah kamu datang untuk beberapa berita? Jin melemparkan pertanyaan itu, dan Dino perlahan mengangguk. Yaitu betul. Tentang apa ini? Sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya tentang afiliasi kamu? Pria, lihatlah kerdil ini. Sangat menyenangkan melihat manusia gemetar ketakutan. Apalagi jika itu seorang jurnalis. Terkekeh, Murakan berjalan menuju Jin. Kashimir mengikuti naga hitam itu. Dia mengeluarkan 2 topeng, menutupi wajahnya dengan satu, dan menyerahkan yang lain kepada Murakan. Jin mulai tertawa juga. Bukankah kalian berdua sudah mengungkapkan wajahmu kepada orang ini? Menutupi masih merupakan ide yang bagus. Aku tidak mau memakai ini. Ya, apapun. Dan dari percakapan singkat ini, Dino dapat dengan mudah mengidentifikasi pemimpin kelompoknya. Orang ini masih terdengar seperti anak kecil, tapi dia adalah pemimpinnya. Dia bukan perampok atau tentara biasa. Siapakah orang-orang ini? Saya tidak berpikir mereka jahat atau apapun. Keduanya memperbaiki topeng mereka, dan Jin membuka mulutnya sekali lagi. Kami tidak akan membunuhmu atau apapun, jadi kamu bisa tenang. Adapun afiliasi kami, kami hanya orang yang lewat. Kalian, orang yang lewat, artinya, jangan tanya. Sekarang giliran kamu untuk menjawab. Apakah ada berita terbaru di sini? Atau apakah kamu datang untuk beberapa tunjangan dari putra ke-6 klan Zipvel di sana? Jin menoleh ke arah Myuron. Dia sengaja melontarkan pertanyaan untuk mempermalukan Dino. Dengan begitu, dia bisa mengidentifikasi tujuan utama. Pemuda yang gigih itu. Kemudian, Jin bisa mengungkapkan motifnya sendiri dan bekerja sama dengan jurnalis. Dino terkekeh dan membuat senyum canggung. Tunjangan, katamu. Ya, ada banyak jurnalis seperti itu. Budak busuk yang menulis artikel yang bermanfaat bagi orang kaya dan bangsawan. Jika kalian adalah bawahan Zipvel, aku akan mati. Saya datang untuk menyapu kotoran dan mengekspos sampah. Puas dengan jawabannya, Jin tersenyum. Orang yang sangat terhormat. Diketahui bahwa keberanian bersinar lebih terang ketika seseorang kekurangan kekuatan. Dengan pemikiran itu, Jin merasakan kepuasan yang luar biasa dari Dino. Selain itu, dia memiliki perasaan bahwa jurnalis akan menjadi sekutu yang hebat dengan intel yang baik. Mengekspos Myuron Zipvel, seorang jurnalis acak. Ini adalah lelucon paling mengharukan yang pernah saya dengar tahun ini. Jadi, kalian bawahan Zipvel? Karena aku bilang aku akan mengekspos Myuron, apakah kamu akan membunuhku sekarang? Dino sudah melupakan ketakutannya yang gemetar. Anehnya, dia mempercayai Jin ketika dia berkata, kami tidak akan membunuhmu atau apapun. Tidak mungkin. Kami datang karena permintaan seorang teman untuk menyelamatkan penduduk asli Kolon. Sayangnya, kami tidak dapat mengungkapkan identitas kami kepada kamu, jurnalis Dino Zeglun. Namun, saya pikir kami memiliki tujuan yang sama. Tidakkah menurutmu begitu? Dino menatap ketiga pria bertopeng itu. Banyak emosi yang berbeda membuat jantungnya berdebar kencang. Di antara mereka, yang terbesar adalah kebahagiaan dari menemukan sekutu setelah lama menyendiri dan terisolasi. Kalian tahu tentang penderitaan penduduk asli Kolon? Tidak terlalu baik. Kami hanya tahu bahwa mereka ditaklukkan oleh Zipvels berabad-abad yang lalu dan bahwa mereka telah menjalani hidup mereka sebagai budak sampai sekarang. Hei, bocah, bisakah kamu memberitahu orang ini semua itu? Murakan mengganggu percakapan, dan Kashimir dengan ringan meletakkan tangannya di atas mulut Murakan sebelum mendorongnya ke belakang. Murakan memelototi Kashimir dengan mata mengerikan. Apa yang kamu lakukan? Kerdil, kamu gila. Tuan muda Jin tampaknya menggali informasi untuk menemukan pencegah terhadap pembalasan Zipvels atas pembunuhan Myuron. Mari kita lihat saja. Kashimir memiliki firasat yang baik tentang tindakan Jin, jadi dia berbisik kepada Murakan. Seperti yang dia katakan, Jin mencoba mendapatkan sesuatu dari Dino. Untuk mencegah perang skala penuh, mereka perlu menemukan cara untuk mencegah klan Zipvel bertindak atas kematian Zipvel berdarah murni lainnya. Faktanya,
sepertinya Dino tahu banyak tentang kekejaman klan terhadap penduduk asli kolon. Bahkan sekarang, dia berada di area terlarang, berburu sendok. Tentu saja, mereka perlu memeriksa beberapa hal terlebih dahulu. Dino, kita sebenarnya sudah di sini sejak siang, dan kita sudah mengamati Miron sejak itu. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam, kami hanya mengumpulkan informasi. Kami di sini hanya untuk membantu penduduk asli kolon melarikan diri daripada membunuh Miron. Pertama, seberapa banyak yang Dino ketahui tentang situasi reruntuhan kolon? Bisa jadi dia hanya memiliki semangat untuk pencariannya alih-alih informasi berharga apapun. Namun, sekali lagi sang jurnalis memberikan jawaban yang memuaskan. Hanya Miron yang ada di sini. Dan saya pikir orang yang meminta kamu untuk membantu penduduk asli kolon pastilah Nabi. Laosa, apakah itu benar? Apakah kamu sudah menyelidiki daerah ini sejak itu? Tidak, belum lama sejak saya mulai menjelajahi wilayah ini. Saya baru tahu tentang dia ketika saya mewawancarai penduduk asli. Kisahnya berlanjut. Setelah Laosa melarikan diri, klan Zipfel mulai melecehkan penduduk asli kolon. Setelah kasus pembakaran tahun lalu, mereka menyegel daerah itu dan memaksa Miron untuk merawat tanah itu sendiri. Itulah yang mereka lakukan untuk mendapatkan relik suci. Klan itu sepertinya mengalihkan semua perhatian mereka ke sana. Tapi sekarang, hanya ada Miron di sini. Mungkin minat mereka menurun. Maksudku, mereka masih belum menemukannya bahkan setelah 300 tahun. Dino mengeluarkan jurnal dari dadanya dan menyerahkannya kepada Jin. Sebuah jurnal dengan semua peristiwa yang terjadi di reruntuhan kolon setelah kedatangan Miron. 3 Januari 1796. 3 penduduk asli kolon hilang. Miron mungkin menyeret mereka ke ruang bawah tanah. 5 Januari 1796. Penduduk asli kolon yang biasa saya ajak bicara semuanya hilang. Saya bisa mewawancarai Latika Tika Mamutika. Saya diberitahu oleh penduduk asli ini bahwa Miron sedang melakukan eksperimen pada mereka. Tika, matanya dipenuhi rasa takut. Saat Jin dengan tenang membaca jurnal, dia hanya bisa fokus pada kata eksperimen. Jurnal bagus yang kamu dapatkan di sini. Begitu Miron tahu tentang ini, kamu akan menjadi daging mati. Begitu mereka tahu tentang saya mati. Ini adalah bukti bahwa saya melakukan pekerjaan yang berharga, dan itu membuat saya bertanggung jawab. Saya yakin kamu sudah tahu dari jurnal, tetapi Miron sedang melakukan eksperimen pada penduduk asli kolon. Apa kamu yakin? Saya yakin. Sebelum runtuhan kolon ditutup, saya mendengar bahwa Zipfel sedang melakukan eksperimen golem hidup. Namun, tampaknya penduduk asli kolon yang melaporkan penampakan ini sepertinya tidak tahu tentang golem hidup. Dino tahu lebih banyak dari yang diharapkan Jin. Ruang bawah tanah Miron akan menjadi bukti terbaik. Sebelum dia datang, setidaknya ada 200 penduduk asli. Namun, kebanyakan dari mereka diseret ke ruang bawah tanah, dan sekarang hanya tersisa 50 dari mereka. Dino menggertakkan giginya. Jin masih memindai jurnal, dan sepertinya jurnalis itu memiliki ikatan yang dalam dengan penduduk asli. Ruang bawah tanah. Jika dia bisa menyimpan bukti atau mempublikasikan sketsa, itu bisa mencegah keluarga Zipfel bergerak. Baru-baru ini, dia tidak menggunakan penduduk asli untuk eksperimen. Dia mungkin meninggalkan beberapa orang hidup-hidup untuk menemukan relik itu. Jin terus membaca jurnal. 6 Februari 1796. Saat menyelidiki, Miron menangkapku. Untungnya, dia mabuk, dan dia tidak melakukan banyak hal selain menawariku minum. Mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan memanfaatkan ini. 7 Februari 1796. Saya berangkat untuk menemukan Miron jika dia mengingat saya, dan untungnya dia melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia akan memaafkan saya karena datang ke area terlarang selama saya datang sebagai teman minum. Ini sukses, dan itu 2 minggu yang lalu. Jadi kamu telah berhasil bertemu dengan Miron. Dino tersenyum dan mengangguk. Ya, kunjungan saya hari ini adalah untuk mendapatkan beberapa informasi darinya saat bertindak sebagai teman. Miron selalu duduk di sana, minum, dan menyebabkan keributan. Pada titik ini, Kashmir dan Murakan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka telah menunggu sejak siang hari, tidak membuat kemajuan, tetapi jurnalis ini memberikan semua yang perlu mereka ketahui. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan kalian semua. Jadi apa yang kamu pikirkan? Aku akan menarik perhatiannya, jadi kalian bisa pergi memeriksa ruang bawah tanah. Jin menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Apakah kamu tidak menyukai rencananya? Tidak ada satupun penjaga atau penyihir di sana. Selama aku bisa mengalihkan perhatiannya, mengintip ke ruang bawah tanah akan sangat mudah. Tidak, katakanlah kamu mengalihkan perhatiannya. Kami pergi memeriksa ruang bawah tanah dan melihat benar-benar ada eksperimen golem hidup. Kemudian kami dapat menjamin beberapa bukti percobaan. Kami tidak dapat menjamin keselamatan kamu setelah itu. Tidak bisakah aku berurusan dengannya saat dia minum dan kemudian perlahan mundur? Setelah kalian semua lolos dari ruang bawah tanah, itu, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang penyihir.
penyihir. Berapa banyak mantra keamanan yang menurut kamu ada di sana? Saat kita mendekati ruang bawah tanah, Miuron pasti akan mengetahuinya. Maka kamu akan mati. Saya tidak datang ke sini tanpa mengetahui kemungkinan kematian. Terkadang ada perbedaan antara keberanian dan kebodohan, teman jurnalis saya. Tidak ada gunanya mati bahkan sebelum kamu memulai revolusi. Jin tidak ingin menggunakan Dino seperti kartu sekali pakai. Wartawan pemberani ini memiliki semua hak untuk panjang umur. Dan jika Dino mati, maka semua kemajuan berharganya akan hilang. Mari kita lakukan ini sebagai gantinya. Dengan perkenalanmu, kami juga menjadi teman minum Miuron. Maaf, ayo pergi minum bersama. Kami akan berpura-pura menjadi tentara dan pendongeng yang terdampar. Cerita kami adalah bahwa kami baru saja bertemu denganmu secara kebetulan dan kamu membawa kami kepadanya karena kamu pikir kami keren. Kamu pikir Miuron akan percaya itu? Aku yakin dia akan curiga. Jin menghela nafas dan tersenyum. Dari pengalamanmu, orang seperti apa dia? Orang gila, seorang sadis yang merasakan kesegaran dari kemalangan dan penderitaan orang lain. Sesuatu seperti itu. Betul sekali. Tapi apakah itu semua? Meskipun dia hidup setiap hari seperti itu, dia adalah putra keenam Zipfels. Aku yakin dia sudah tahu siapa dirimu. Dino dengan cepat melambaikan tangannya di depan, menyangkal fakta itu. Tidak mungkin. Jika dia tahu, maka dia tidak akan membuatku tetap hidup. Aku yakin dia tidak tahu identitasmu yang sebenarnya. Tapi baca jurnal kamu lagi. Setiap penduduk asli yang kamu wawancarai telah diseret ke ruang bawah tanah. Apa artinya ini? Dino mengira bahwa urutan subjek eksperimen Miuron adalah acak dan sama sekali tidak terkait dengan tindakannya sendiri karena Zipfel tidak merugikan jurnalis dengan cara apapun. Namun, mengikuti logika dasar, seseorang yang berkuasa tidak akan membiarkan seseorang merusak rencana mereka. Kesalahpahaman tersebut mengganggu proses berpikir Dino, meskipun dia telah mencatat bahwa setiap orang asli yang dia ajak bicara telah diseret ke ruang bawah tanah dalam waktu seminggu. Dan teman minum, kamu pikir Miuron benar-benar menahanmu karena dia kesepian? Tidak ada jalan. Dia telah mengamati seekor tikus yang terperangkap di dalam sangkar. Kamu, apa yang kau? Tikus dalam sangkar. Aku, ya, mungkin dia sedikit penasaran. Mengapa anak ini begitu berani tanpa alasan? Mengapa anak ini tidak menyadari bahwa saya menyeret penduduk asli setiap kali dia berbicara dengan mereka? Memikirkan hal seperti itu. Tidak ada jalan. Apa yang akan dia dapatkan dari melakukan itu? Kau sendiri yang mengatakannya. Dia orang gila yang menikmati penderitaan orang lain. Kalau begitu, dia akan merasa senang melihatmu, kan? Seketika, Dino mulai tersandung ke belakang. Dia berpikir bahwa teori Jin adalah peregangan. Namun, tidak ada cara untuk membantahnya, logika itu sempurna. Dan jika itu benar, dia tidak tahu bagaimana memberi kompensasi kepada penduduk asli yang dia bunuh secara tidak langsung. Jadi bahkan jika kita semua pergi bersama, dia tidak akan berhati-hati. Dia akan menyambut kami seolah-olah kamu adalah tikus lucu yang membawa teman tikus baru. Dalam perspektifnya, dia hanya mendapatkan lebih banyak mainan. Jin mengatakan ini dengan sangat percaya diri karena 3 alasan. Pertama, tidak termasuk Tika. Setiap penduduk asli yang bersentuhan dengan Dino diseret ke ruang bawah tanah. Kedua, cerita yang dia dengar tentang Miuron Zipfel sebelum kemundurannya. Si kembar Tona yang ribut bisa dianggap sebagai malaikat dibandingkan dengan dia. Ketiga, percakapan terakhirnya dengan Beradin di Cosmos Arena. Mereka bertukar banyak kata malam itu, tetapi dalam salah satu percakapan mereka, Beradin menyebutkan bahwa dia membenci Miuron. Penatua berater Miuron sedikit. Kamu bahkan tidak bisa membandingkannya dengan nenek tua, Andri berwajah fosil. Memikirkannya saja membuatku muntah saat tidur. Saya tidak tahu mengapa para tetua membiarkan dia menjadi pilar menara ketujuh penyihir. Hah, kamu sangat membencinya. Orang macam apa pria ini? Dante, pria baik sepertimu tidak akan pernah bisa membayangkan level monster psikopat yang sadis itu. Jin merasa aneh bahwa dia sangat mempercayai evaluasi Beradin tentang Miuron. Dia juga merindukan Dante dan Beradin untuk sesaat. Semua itu, bagaimana jika itu salah? Jika kakakmu membaca jurnal, maka satu penduduk asli masih hidup bahkan setelah melakukan kontak denganku. Latika Tika Mamutika. Ya dia, Dino berhenti, lalu menggertakkan giginya, saya benar-benar berharap teori kamu salah. Jika itu seperti yang kamu harapkan, maka saya pikir saya tahu mengapa Miuron membiarkan Tika hidup. Ayo kita periksa nanti. Saya tidak tahu apakah imajinasi saya jelas, atau Miuron adalah sampah panas. Hei, bocah, ini keren dan semuanya, tapi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bertemu Miuron? Apa yang akan saya lakukan? Saya akan bermain bersamanya dan menyerangnya ketika waktunya tepat. Mendengar apa yang Dino katakan, jika kita membunuhnya saja, maka selesai. Memahami maksud Jin, Kashimir mengangguk dan membenarkan. Bermain bersamanya saat dia minum pasti akan mengalihkan perhatiannya. Tentunya, dia tidak tahu seberapa kuat kita. Kita juga bisa memeriksa jebakan atau semacamnya. Betul sekali. Sambil minum dan berbicara dengannya, bukankah akan ada kesempatan untuk menyerang saat penjagaannya turun? Maksudku, meskipun rencanaku mungkin salah, pertempuran sudah dekat. Keempatnya berkumpul dan merencanakan peran mereka. Masing-masing dari mereka memilih nama palsu dan pekerjaan. Mereka merencanakan
merencanakan skrip dan mengordinasikan percakapan untuk berjaga-jaga. Jika kita entah bagaimana masuk ke dalam, kita harus menemukan penduduk asli. Begitu pertempuran dimulai, prioritas kami adalah melindungi Dino dan penduduk asli. Dan jika salah satu dari kita merasakan bahwa Miuron menurunkan kewaspadaannya, segera eksekusi dia. Dino kemudian merangkum semua yang dia ketahui tentang reruntuhan kolon dalam 5 menit. Ruang bawah tanah pusat adalah tempat semua orang pergi. Tapi saya akan mengatakan ini sekali lagi, tidak ada penjaga atau penyihir. Karena saya tidak bisa terlibat dalam pertempuran, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Setelah mengatur serangan mereka, mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju Miuron. Dino memimpin, dan 3 lainnya mengikuti. Jin melepas rune Miulta, dan Kashimir serta Murakan melepas topeng mereka. Miuron, yang telah berbicara pada dirinya sendiri, merasakan langkah kaki mereka dan melambai pada Dino. Oh, aku menunggumu, Dino. Hehe, aku tidak bisa berbicara dengan orang-orang tidak beradab ini di sini. Dan kamu membawa teman hari ini? Begitu dia melihat senyum Miuron, Dino hanya bisa merasakan merinding merayapi punggungnya. Seperti yang dikatakan anak itu, dia menyambut kita. Dino nyaris tidak berhasil mempertahankan ketenangannya. Dia menundukkan kepalanya. Saya minta maaf karena membawa orang tanpa izin, Tuan Miuron. Saya bertemu mereka secara kebetulan, dan saya pikir kamu akan bosan berbicara dengan saya. Jika saya berlebihan, saya minta maaf. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Di mana kamu bertemu mereka? Miuron melihat ke api unggun dan berbicara. Sepertinya dia ingin menyembunyikan senyumnya. Aku bertemu mereka saat membajak tanaman herbal di kerajaan Peilon. Mereka adalah tentara di wilayah utara kerajaan, tapi sepertinya mereka pulang untuk berlibur. Saya merasa terhormat bertemu dengan kamu, Tuan Miuron Zipfel. Saya merasa terhormat. Cukup, cukup. Saya tidak perlu pengenalan diri. Keluarkan salam tak berguna itu dari sini. Hai, bawa lebih banyak gelas. Seorang penduduk asli kolon berlari membawa lebih banyak piala dan membagikannya. Miuron dengan buruk mengisi gelas mereka. Mereka dipenuhi dengan anggur, ungu tua memerciki semua orang. Dino segelun. Membuang botol kaca itu, Miuron membuat senyum aneh. Kemudian menyipitkan matanya, menatap ke dalam api. Ya, Tuan Miuron, 2 minggu lalu, aku benar-benar ingin tahu siapa kamu. Orang biasa yang datang ke area terlarang Zipfels tanpa penyesalan. Orang seperti itu tidak ada. Saya minta maaf. Saya tidak mencoba untuk menyalahkan atau memecat kamu. Omong-omong, sejak saat itu, kamu membuatku kesal. Terutama ketika kamu bertemu dengan penduduk asli tanpa sepengetahuanku. Saya pikir kamu adalah supervisor yang buruk sehingga ayah saya menempel pada saya. Dia punya caranya sendiri, kamu tahu. Hehehe. Miuron terkekeh. Dino tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya menunggu kata-kata Miuron selanjutnya. Para pengunjung sangat sensitif. Mereka merasa bahwa situasinya terurai lebih cepat dari yang diharapkan. Dan sekarang kamu membawa teman ke area terlarang tanpa izinku. Oh surga, Dinoku, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa begitu tak kenal takut? Aku tidak bisa mengerti kamu. Aku akan merinding. Miuron tertawa terbahak-bahak dan histeris. Tubuhnya gemetar karenanya. Dia sangat gemetar sehingga dia akan memasukkan kepalanya ke dalam api jika dia tidak hati-hati. Tuan, Miuron, berhenti. Miuron segera berhenti tertawa dan menyesap anggur. Tapi sekarang aku tahu, mengapa hati kamu begitu besar dan bengkak. Aku tidak tahu apa artinya. Taman pedang. Orang-orang di belakangmu berasal dari sana. Melekat. Jin mengayunkan pedangnya terlebih dahulu. Secara bersamaan, Kashimir menikam punggung Miuron, dan Murakan menciptakan medan gaya di sekitar Dino. Dentang. Sesuatu membelokkan kedua pedang itu. Itu adalah medan kekuatan dari mana kental yang disembunyikan oleh api. Aku tidak bisa mendeteksi mana sebanyak ini. Dia mendekatkan wajahnya ke api karena ini. Murakan terkejut. Meskipun Miuron bukan pengguna energi spiritual, dia bisa sepenuhnya menyembunyikan penggunaan mana. Jin Rankandel. Sepertinya Nabi Pelarian itu memohon di depan kakimu. Sepertinya kamu tahu wajahku. Saya pikir kami merencanakannya dengan cukup baik, tetapi sekarang identitas palsu kami bahkan tidak digunakan. Jin melangkah mundur, mendecakkan lidahnya, dan memperbaiki posisinya. Mereka tidak bisa benar-benar menyerang. Dari api, banyak bola mana yang kental muncul dan mengelilingi Miuron. Ketiganya belum pernah melihat sihir semacam ini. Namun, mereka bisa merasakannya. Itu berbahaya. Apa ini? Aku bisa melihat mana dengan jelas dengan kedua mataku sendiri, tapi aku tidak bisa merasakannya. Dan di atas itu, Miuron tahu wajahku. Tidak perlu tahu mengapa Miuron tahu. Di antara 4 Zipfels yang datang ke perjamuan Rankandel, salah satu dari mereka bisa saja menggambar profil Jin dan membaginya dengan klan. Aku harus berhati-hati setiap kali menghadapi Zipfel berdarah murni. Miuron terus tertawa seperti hiena. Sulit untuk mengatakan apakah dia percaya diri untuk menang atau hanya gila.
Aku kasihan pada Nabi Jalang itu. Dia pergi untuk memohon pada Rankandels tetapi tidak tahu bahwa mereka mengirim seorang anak kepadaku. Tunggu, bukankah kamu masih pembawa bendera sementara? Itu bisa saja permintaan pribadi darinya. Kalau begitu, saat Miuron terkekeh, Jin masih berpikir. Sulit untuk menyembunyikan kehadiran seseorang bahkan dengan energi spiritual. Artefak juga tidak bisa melakukan itu. Apakah orang ini juga seorang kontraktor? Jin menggali ingatannya sebelum regresi tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentangnya. Semua informasi yang diketahui tentang Miuron hanyalah tentang kepribadian dan kejahatannya yang gila. Jin melirik Murakan, dan sepertinya dia juga tidak tahu. Dia kemudian menatap Kashimir tetapi menyadari bahwa Ghostblade tidak akan tahu banyak tentang sihir. Sepertinya dia memiliki kemampuan khusus, tapi dia masih bintang 8. Selama kita tidak terganggu, kita tidak akan pernah kalah. Jika dia tidak curang seperti Andre yang menggunakan orb Dewa Iblis, dia adalah lawan yang tidak bisa dihadapi Jin sendirian. Tetapi dengan Murakan dan Kashimir, dia lebih unggul. Aku hanya perlu bertarung sambil mengingat bahwa aku tidak bisa membaca aliran mana. Membuat kesimpulan ini, Jin memunculkan auranya. Tutup mulutmu. Tawamu juga terdengar menjijikkan. Mari kita bersenang-senang. Bola mana dengan cepat membeku. Seketika, Miuron melemparkan bola es ke arah Jin. 9 bola es seukuran bola meriam masing-masing terbelah menjadi 3 proyektil yang lebih kecil. Jin dan Kashimir menghindar ke samping. Murakan secara akurat meninju masing-masing, memiliki kebutuhan untuk melindungi Dino. Apakah ada seniman bela diri di antara ksatria penjaga Rankandel? Siapa yang kau bicarakan? Satria pelindung, dasar tolol, dasar bajingan. Setelah melihat sisa proyektil terbang ke penduduk asli, Murakan meludah ke tanah lalu membawa Dino, tubuh jurnalis, diletakkan di atas bahu naga. Penduduk asli membeku ketakutan. Lagi pula, orang normal tidak bisa menghindari proyektil cepat. Murakan melemparkan dirinya ke arah peluru dan menghancurkannya dengan tinjunya. Apakah kalian semua akan mati berdiri diam? Idiot. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan penduduk asli. Murakan kemudian melihat pemkamungan yang mengerikan. Sebagian besar dari mereka memiliki luka yang dalam di leher mereka. Itu bukan luka yang mereka alami sehari sebelumnya. Pita suara mereka semua putus. Jin, Kashimir, dan Dino juga melihat kekejaman itu. Setidaknya 70% dari penduduk asli di dekatnya memiliki pita suara yang terputus. Kamu, dasar bajingan. Dino, yang telah membeku di tempat, memkamung Miuron dan berteriak. Matanya dipenuhi air mata dan kebencian. Bagaimana bisa? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh. Hei, Dino, saya merobek beberapa dari mereka hanya untuk melihat wajah apa yang akan kamu buat. Sepertinya kamu menyukai proyek seni kecilku. Seringai gila Miuron mengubah wajahnya. Matanya melengkung seperti bulan sabit, dan rambutnya tertiup angin. Selain itu, alih-alih menargetkan Jin dan Kashimir, dia menargetkan penduduk asli. Murakan melompat ke sana kemari, tapi dia tidak bisa melakukannya terlalu lama. Akan lebih mudah untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Namun, mereka berada di tanah di dalam Federasi Sihir Lutero. Saat dia berubah menjadi naga, semua naga yang berafiliasi dengan klan Zipfel akan menemukan jalan mereka ke reruntuhan kolon. Kashimir tidak bisa mempercayai matanya. Dengan amarah yang meluap-luap, dia memelototi Miuron. Dino terus berteriak dan berteriak. Miuron terus tertawa, namun itu hanya sesaat. Jin membeku, dan Miuron tidak bisa membaca apapun dari wajahnya yang tanpa ekspresi. Namun demikian, Murakan bisa membaca pikiran kontraktor duanya. Sebuah emosi yang jelas, kemarahan. Miuron Zipfel, hari ini adalah hari terakhir. Aura di sekitar Bradaman tersurut. Kemudian, energi hitam mulai menyelimuti bilahnya. Buruk, tawa Miuron berhenti, dan dia menatap Jin. Dia tidak takut dengan pedang baru Rankandel muda itu. Namun, itu adalah pertama kalinya jantungnya berdetak begitu keras, begitu cepat. Sebuah firasat. Miuron sudah lama tidak merasakan ini. Apa ini? Kekuatan solder. Lalu apakah Jin Rankandel? Energi spiritual perlahan mengelilingi bilahnya, terus tertawa. Sama seperti sebelumnya. Kegelapan di sekitarnya perlahan menjadi lebih gelap dan lebih dalam. Dalam pelepasan energi spiritual Jin, lingkungan sekitarnya diwarnai hitam. Kegelapan yang semakin dalam kemudian berkumpul di pedangnya. Pisau, lepaskan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah energi spiritualnya mencapai bintang 5. Tuan Muda Jin, apakah ini kekuatan bayangan? Kashimir menelan ludah. Dia telah melihat ilmu pedang Jin untuk waktu yang lama. Namun, Jin tampak seperti orang yang berbeda dengan Bradamante yang dilepaskan. Jin mengaktifkan Mute Rune, dan wajahnya yang muram ditutupi oleh helm. Hahaha, apakah ini berarti Solderet berdiri bersama Rankandel sekali lagi? Melanggar kesepakatan dengan kami. Partikel es yang terbang menuju penduduk asli berhenti. Jin tidak menjawab dan memanggil Murakan dan Kashimir sebelum menunjuk ke langit. Kalian berdua harus memblokir itu. Mereka secara bersamaan melihat ke atas. Apa-apaan itu? Kapal
Harapan bajingan itu membuat ratusan bola es melayang di langit, beberapa kali lebih banyak daripada yang ditembakkan Zipfel. Proyektil transparan nyaris tidak terlihat, disamarkan di langit malam. Tidak ada alasan khusus mengapa Murakan dan Kashimir tidak bisa mendeteksinya. Neuron sama sekali tidak memiliki aliran mana yang dapat dideteksi. Jin, yang merupakan penyihir paling berpengetahuan di antara mereka bertiga, mengetahuinya setelah beberapa waktu dikurangi. Dia menyimpulkan bahwa Neuron sedang mempersiapkan sesuatu yang buruk. Kamu akhirnya menyadarinya. Aku akan meledakkanmu dan orang-orang Crimson yang menyedihkan itu seperti serangga. Kurasa aku tidak bisa lagi. Mendapatkan kembali ketenangannya, Neuron menyeringai. Tapi menyelamatkan mereka semua akan sulit. Neuron tidak ingin berbicara lebih jauh. Dia merasa seperti sedang menghadapi bajingan bukannya manusia. Jin mengangkat kakinya dengan pedangnya yang dipenuhi aura. Kakinya seringan bulu saat dia menyerang Neuron. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Neuron dengan panik melemparkan medan gaya dan menembakkan peluru es terdekat ke Jin. Namun, proyektil es itu sia-sia dalam menghentikan Jin. Dalam sekejap mata, semua peluru hancur menjadi kristal es dan jatuh tak berdaya ke tanah. Setiap kali Neuron berkedip, bilahnya lebih dekat dari sebelumnya. Pada saat itu, dia jatuh ke dalam dilema. Tidak, dia ragu. Akankah medan kekuatannya mampu menangkis pedang Jin? Dengan cepat membuat kesimpulan, Neuron dengan cepat menarik tongkatnya. Seketika, dia telah merapalkan beberapa mantra tingkat lanjut. Jin tidak bisa membaca mana kali ini juga 3 mantra dilemparkan. Mantra api bintang 7, Fire Barrier, mantra es bintang 7, dinding es, mantra angin bintang 8, Mystic Hellwind. Tidak banyak penyihir yang bisa merapalkan begitu banyak mantra dalam waktu sesingkat itu. Ini cepat, tapi itu bukan pemain simultan. Tetap saja, cukup mengesankan. 2 mantra pertahanan bintang 7, dan Mystic Hellwind adalah mantra ofensif. Mystic Hellwind adalah mantra yang menyihir. Ratusan bilah angin tajam. Mantra kejam dan brutal yang terkenal karena kemampuannya untuk memotong musuh. Itu adalah mantra yang Neuron senang gunakan. Selanjutnya, itu adalah mantra yang sangat kompleks. Berlari melalui proyektil es, Jin berhenti dan menutupi dirinya dengan energi spiritual. Neuron tersenyum sambil menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, dia melakukan kontrak dengan Solderet, tetapi pemahamannya tentang sihir masih kurang. Dia berpikir untuk memblokirnya saja. Hellwind tidak berhenti sampai Castor mati atau mana mereka habis. Mantra itu mulai menggores dan merobek penghalang Jin, dan merasakan hawa dingin yang tidak menyenangkan. Neuron menoleh, helm dengan 2 mata berkilauan. Jin, penghalang energi spiritual adalah pengalih perhatian. Jin telah menunggu saat bilah angin dibelokkan, menyebar, dan menghalangi kamungan Neuron. Kemudian, saat kamungan Neuron terhadap Jin terhalang, dia dengan cepat pindah. Jika Jin tidak tahu tentang Hellwind, dia tidak akan bisa melakukannya. Bahkan pengguna mantra itu sendiri tidak akan bisa membaca waktu yang tepat untuk reaksi Jin. Terkejut, Neuron dengan cepat menarik mantranya. Dia ingin berhenti membuang mana dan fokus pada penghalang api dan esnya. Dia akhirnya mengetahui seberapa berat dan kuat serangan Jin itu. Mengayunkan bradamante, mata Jin berkobar. Neuron belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia telah melawan banyak satria, dan ada beberapa yang bisa memotong sihirnya dengan pedang. Namun, dia tidak pernah membayangkan seberapa cepat bradamante yang dilepaskan bisa menembus penghalang. Dia baru saja menghapus sihirku. Fire Barrier dan Ice Wall-nya tidak terpotong atau hancur. Sebaliknya, api sedang dipadamkan. Tembok es ditembus terlebih dahulu, dan Fire Barrier yang menutupinya mereda. Medan kekuatan mana murni miliknya adalah satu-satunya lapisan pertahanan yang tersisa. Saat pedang mendekatinya, Neuron hanya bisa melangkah mundur dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, seiring dengan ekspresi itu muncul kegembiraan. Dia merunduk keluar dari medan kekuatannya dan memukulkan tongkatnya ke tanah. Proyektil es yang mengambang mulai jatuh, mempercepat kecepatan peluru. Kamu akan terasa sangat enak. Oh, betapa mulianya itu. Untung aku tinggal di tanah ini. Di tanah tempat Jin berdiri, lingkaran sihir mulai bersinar. Sebuah jebakan, kalian berkumpul di sekitarku. Murakan dan Kashimir tidak bisa menghentikan semua es yang jatuh. Memblokir ratusan proyektil akan jauh lebih mudah jika Murakan bisa berubah menjadi naga. Mereka yang pita suaranya masih utuh berteriak, dan mereka yang pita suaranya terputus mengeluarkan suara yang rendah dan lapang. Ada juga banyak yang membeku di tempat. Hai, pergilah jika kamu tidak ingin mati. Murakan bersumpah dan berlari ke arah orang-orang yang membeku ketakutan. Dia melemparkannya ke Kashimir. Aku akan mengirim semua penduduk asli kepadamu, jadi fokus saja untuk memblokir peluru es. Lempar dengan hati-hati, Tuan Murakan. Jin tidak dapat berpartisipasi dalam penyelamatan karena perangkap. Rantai mana muncul dari lingkaran sihir bercahaya di bawah kakinya dan melilit pergelangan kakinya. Neuron akan menjadi gila karena antusiasme. Saat ratusan peluru es menabrak tanah, bumi bergemuruh dan bergetar. Bukankah malam yang indah, Jin Rankandel? Jin mengayunkan bradamante untuk memotong rantai. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mengayunkan pedangnya dan menerobos rantai, rantai baru muncul dan menahannya. Kuhehehe, itu adalah mantra yang kami, Menara Penyihir Ketujuh, bangga
mencurigakan. Tidak mungkin, untuk keluar. Apakah itu terlalu lemah? Au, jangan menatapku seperti itu. Ada lebih banyak lagi dari mana itu berasal. Sebelum Miron bisa menyelesaikan kalimatnya, Jin melepaskan diri dari rantai. Dia meningkatkan energi spiritualnya kemudian menyerang, menghancurkan lingkaran sihir. Namun, sekelilingnya masih bersinar dengan mana. Banyak lingkaran sihir tergantung di udara, jadi dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Orang ini gila. Berapa banyak jebakan yang dia keluarkan? Aku tidak bisa membaca aliran mana, jadi aku bahkan tidak bisa merasakan jebakan ini. Reruntuhan kolon bukan lagi reruntuhan yang dibuang dengan semua jebakan. Itu sekarang mirip dengan semacam benteng sihir. Jin belum pernah melawan seseorang di tempat dengan begitu banyak mantra pracetak. Meskipun sepertinya dia lolos dari rantai mana dengan mudah, pada kenyataannya, itu cukup membebaninya. Mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual tepat setelah melepaskan pedangnya bukanlah hal yang mudah. Jika semua jebakannya seperti ini sedikit bermasalah. Saya tidak bisa menggunakan energi spiritual seperti itu lebih lama lagi. Aku akan mati kelelahan bahkan sebelum aku bisa menangkapnya. Murakan dan Kashimir sibuk menyelamatkan penduduk asli. Mereka tidak bisa membantu sampai semua proyektil es telah dibelokkan. Tapi, bisakah seorang penyihir bintang 8 menggunakan mana sebanyak ini? Meskipun Jin tidak bisa membaca aliran mana Miuron, hanya dengan melihat mantranya, dia tahu bahwa Miuron perlu menggunakan jumlah mana yang gila sekaligus. Hanya mempertimbangkan proyektil es yang jatuh ke arah penduduk asli, itu akan membutuhkan setidaknya 60% dari mana penyihir bintang 8. Bahkan jika dia melemparkan jebakan sebelumnya, mempertahankannya akan mengurasnya dengan cepat. Faktanya, dia menggunakan 3 mantra tingkat tinggi sebelum ini. Itu bukan kekuatan bintang 8. Entah Miuron adalah bintang 9 atau dia memiliki artefak peningkatan mana. Saya harus menemukan dan menghancurkannya. Aku ingin tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Miuron memutar tongkatnya di udara, dan jebakan lain diaktifkan. Kali ini, seberkas mana terkonsentrasi ditembakkan di belakang Jin. Saat dia bersiap untuk melemparkan dirinya ke samping untuk menghindar, lusinan lingkaran sihir yang lebih kecil diaktifkan. Itu adalah mantra yang Jin kenal baik. Mantra bumi bintang 8 di mana benda apapun di dalam lingkaran sihir akan hancur dan diserap oleh tanah. Hanya ada 2 cara untuk menghindari mantra. Menghancurkan sihir dengan mantra yang lebih kuat atau melarikan diri dari area yang dikelilingi oleh lingkaran sihir. Alih-alih melemparkan dirinya ke dalam mantra bumi yang diaktifkan, lebih baik terkena laser raksasa. Jin menggunakan Bradamante untuk memotong berkas cahaya. Percikan mana terbang kemana-mana dan membakar kulit Jin. Syukurlah, dia tidak mengalami cedera parah. Tepat saat dia akan keluar dari laser, lebih banyak jebakan erosi diaktifkan. Mana merah tua mulai hancur dan menyedot debu di sekitarnya, dan Jin menelan ludah. Aku pasti sudah mati di sana. Fakta bahwa dia memotong sinar laser bintang 8 berarti energi spiritualnya lebih kuat dari sihir Miuron. Mata Miuron menyipit. Ayah berkata bahwa Solderet awalnya adalah dewa pedang. Seperti yang diharapkan, Jin Rankandel akan sulit dihadapi ketika dia menggunakan pedangnya. Dan di atas itu, dia mengerti mantraku. Dia berpikir bahwa pembelokan Jin dari Hellwind adalah suatu kebetulan. Namun, tindakannya yang tenang dan tenang saat mengaktifkan beberapa jebakan dan tidak menghindari erosi terlalu sempurna untuk menjadi suatu kebetulan. Tunggu, apakah kamu, pendekar pedang ajaib? Mata Jin melebar. Untungnya, helmnya menutupi wajahnya, jadi Miuron tidak bisa melihat keterkejutannya. Tidak ada yang tahu keahlian Jin secepat ini. Miuron bukanlah pilar menara ketujuh penyihir tanpa alasan. Dia pasti jauh lebih kuat mengingat kepribadiannya yang mengerikan. Dalam masyarakat yang terobsesi dengan tingkah laku seperti klan Zipfel, sihirnya harus jauh lebih kuat untuk mengimbangi sikap bajingannya. Kuhehe, tidak ada jawaban. Aku sudah yakin itu. Kamu adalah pendekar pedang ajaib. Miuron, yang selama ini menjaga jarak, mendekati Jin. Akan aneh baginya untuk memasuki jarak pertempuran jarak dekat sebagai penyihir melawan lawan seperti Jin yang memiliki pedang yang dilepaskan. Semua jebakannya bekerja dengan baik, jadi tidak perlu menutup celahnya. Namun, Jin langsung mengerti tujuan penyihir itu. Dia akan menyuntikkan mana ke dalam diriku dan memaksa kelebihan mana. Bagi mereka yang memiliki mana, momen paling berbahaya adalah saat mana mereka mulai kelebihan beban. Bagi para penyihir, hasil pertempuran lebih dapat diprediksi daripada para ksatria. Penyihir dengan sihir yang lebih kuat dapat menyebabkan kelebihan mana dan dengan mudah mengakhiri pertempuran. Ini tidak baik untuk Jin. Dikelilingi oleh lusinan jebakan aktif, dia tidak bisa bergerak di antara semua lingkaran sihir. Dan sebaliknya, Miuron berjalan melewati mereka seolah-olah itu bukan apa-apa, jadi tubuh Jin yang tahan lama dan kuat dikesampingkan untuk pertarungan. Mana overload adalah kerugian paling dahsyat bagi mereka yang memiliki sihir. Kuheha, RK. Namun, dalam pertarungan jarak dekat,
Seni bela diri dan ilmu pedang bukanlah satu-satunya keahlian Jin. Saat Miron mengumpulkan jumlah mana yang tak terbayangkan di tongkatnya dan bersiap untuk menusuk Jin dengan itu. Mantra cahaya kuno yang memberinya kesempatan kedua di saat-saat bahaya, Photon Cannon. Cahaya yang kuat melintas di antara mereka. Jin tersenyum lega, dan Miron terhuyung mundur dengan tangan menutupi matanya. Apa yang kamu gumamkan? Saat Miron mundur sejenak, lingkaran sihir jebakan meredup. Proyektil es di langit hancur berkeping-keping. Jin lalu mengayunkan Bradamante. Partikel energi spiritual tersebar, membuntuti di belakang jalur pedang. Perasaan memotong daging dan tulang. Jin bisa merasakannya melalui ujung jarinya. Lengan kiri. Mengecewakan. Dia bertujuan untuk memotong Miron menjadi dua, tetapi Jin hanya bisa memotong lengan kirinya. Penyihir menggunakan mana dan mengompres udara untuk mengubah lintasan Bradamante. Reaksi tidak seperti penyihir manapun, hampir seperti binatang buas. Dia kurang dibandingkan dengan Andre, tapi dia masih lawan yang tangguh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh dengan serangan lain, jadi dia berencana untuk melarikan diri dari tempat yang dipenuhi jebakan. Keseluruhan reruntuhan kolon ditutupi dengan jebakan. Meskipun demikian, Jin menyimpulkan bahwa jebakan paling berbahaya ada di medan perang. Lengan kiri Miron jatuh ke tanah, dan pusaran kabut gelap berputar di sekitar luka. Hal yang sama juga terjadi pada bahunya. Energi spiritual yang tersisa menggerogoti tulang dan dagingnya. Wow, luar biasa, kekuatan cahaya dan bayangan. Saya sangat menginginkannya untuk diri saya sendiri. Miron menghela napas dalam-dalam dan menyulap pedang sihir kecil. Dia memotong luka yang terinfeksi energi spiritual gelap. Dia tidak terlalu peduli bahwa lengannya dipotong. Itu bukan sembarang keberanian. Dia menikmati pertarungan itu. Kau pikir aku gila? Jin Rankandel, aku tidak bisa melihat wajah cantikmu karena helm itu, tapi menurutku ekspresimu sangat bersemangat. Kamu dan saya tidak jauh berbeda. Kami berdua suka berkelahi. Itu adalah kesalahan Miron. Pikirkan apapun yang ingin kamu pikirkan. Aku akan memberimu kebebasan itu sampai kematianmu. Wah, terima kasih. Tapi bisakah kamu benar-benar membunuhku? Orang-orang menyedihkan ini. Mereka akan melindungiku. Mari kita lihat. Sejauh ini saya sudah menggunakan 3. Apa maksudmu? Tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Pemahaman kamu tentang sihir sangat dalam. Kamu pasti tahu bahwa saya beroperasi di atas batas bintang 8. Digunakan 3 sejauh ini. Jin menafsirkan kembali kalimat itu dan menghela napas pendek. Miron Zipfel, kamu, tidak mungkin. Apa maksudmu? Tidak mungkin? Ini persis apa yang kamu pikirkan. Saya menggunakan orang-orang yang tidak berguna ini untuk meningkatkan mana saya. Kamu menggunakan manusia sebagai katalismu. Jika kamu tidak percaya, saya akan menunjukkannya kepada kamu. Hehe. Miron menembakkan bola mana ke arah bangunan kecil. Struktur, yang sudah rusak dari es yang jatuh, dilenyapkan. Itu adalah ruang bawah tanah tempat penduduk asli diseret yang dijelaskan Dino. Debu mengendap dan mengungkapkan tumpukan orang yang ditutupi dengan rune. Tidak semua dari mereka terlihat. Namun, itu pasti tujuan para korban Miron. Kashimir dan Murakan melihat pemkamungan mengerikan itu dan menggelengkan kepala. Dino tampak tidak berjiwa dan merosot ke tanah. Sepertinya kamu bingung. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa saya hanya menunjukkan kelemahan saya seperti itu. Saya menunjukkannya kepada kamu karena saya ingin tahu seberapa besar kamu menghargai anjing kampung ini. Jika kamu tidak peduli tentang mereka, kamu bertiga akan memukul saya sekaligus. Tapi sebaliknya, kamu membiarkan Jin Rankandel melawanku sendirian. Betapa bodohnya. Miron mendecakkan lidahnya, jika kamu ingin menghabisiku, biarkan kecoak sumber mana itu mati. Mereka tidak layak untuk hidup. Dan lawan aku, kalian bertiga. Bukankah itu mudah? Persetan dengan kebaikan dan omong kosong moralitas itu, dan berikan semuanya padaku. Kuhehe. Jin menghela nafas berat. Itu bohong. Seorang wanita berteriak. Itu semua bohong. Mananya tidak diberdayakan oleh orang-orang tetapi relik suci kita.